Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar yang memuat bentuk akar. Nah, kalau kita lihat contoh soal di sini, ini ternyata bentuk akarnya ada pada penyebutnya. Nah, seperti halnya kemarin, kalau kita ketemu limit fungsi aljabar X mendekati bilangan tertentu, langkah awal harus pakai cara substitusi terlebih dahulu. Dan kita pakai cara substitusi. Kalau kita pakai cara substitusi, di sini limitnya langkah ditulis ya, kemudian X-nya diganti dengan 1. Berarti 1 dikurangi 1 dibagi akar 1 kuadrat ditambah 3 dikurangi 2. Ternyata hasilnya 0/0. Nah, ini belum hasil ya, berarti harus pakai cara yang lain. Nah, karena ada bentuk akar pada penyebutnya, maka cara yang harus ditempuh adalah, yang bisa ditempuh adalah dengan menggunakan faktor sekawan dari penyebutnya. Nih, dengan mengalihkan faktor sekawan dari penyebutnya. Caranya bagaimana? Caranya kita tulis soalnya. Ini sama dengan di sini limit X mendekati 1. Soalnya adalah X min 1 dibagi akar X kuadrat ditambah 3 dikurangi 2. Nah, ini dikalikan dengan faktor sekawan dari penyebutnya. Nah, faktor sekawan dari penyebutnya adalah sama dengan penyebutnya kecuali ini. Nanti kalau ini min berarti nanti sekawannya adalah plus. Kalau ininya plus berarti nanti min. Karena ini min, maka di sini dikalikan dengan akar X kuadrat plus 3. Ini min berarti plus ya, plus 2. Nah, yang bawah harus kali sama dengan yang atasnya. X kuadrat ditambah 3 ditambah 2. Nah, sama persis dengan atasnya. Nah, kalau sudah ini ditulis lagi di sini limit X mendekati 1 didekatkan ya, dijadikan pernya jadi 1. Nah, ini harus dikurung. Ini X min 1. Ini juga yang kanan harus dikurung ini. Akar X kuadrat ditambah 3 ditambah 2. Yang bawah kita amati ini. Ini ternyata sama dengan ini. Duanya ini sama dengan ini. Nah, berarti ingat rumus apa? Rumus A min B kali A plus B sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, itu kita pakai di sini. Berarti ini A-nya, ini B-nya. Nah, sehingga apa? Di sini akar X kuadrat ditambah 3 dalam kurung, tadi dikuadratkan ya, berarti kuadrat, min 2-nya selaku B juga dikuadratkan, 2 kuadrat. Nah, ini kurungnya Pak. Nah, terus kita lanjutkan, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, untuk yang tadi tidak dikalikan dengan faktor sekawan, yang bukan faktor sekawannya jangan diotak-atik ya, biarkan saja. Ini berarti limit X mendekati 1. Nah, pembilangnya berarti dibiarkan. Penyebutnya ini yang kita sederhanakan. Ini berarti X min 1 dalam kurung akar X kuadrat plus 3 ditambah 2. Yang bawah ini, nah, yang bawah ini ingat rumus apa? Akar A kuadrat itu akan sama dengan A. Nah, ini ada akar kuadrat, berarti di sini tinggal apa? Kuadratnya dihilangkan dengan akarnya, berarti X kuadrat plus 3 dikurangi 4. Nah, tetap yang atas jangan diotak-atik. Nah, yang bawah saja nanti dulu, nunggu yang bawah ya. Nah, ini pembilangnya tetap atas X min 1 tetap. Di sini akar X kuadrat ditambah 3 ditambah 2 dibagi, ini berarti apa? Kalau kurungnya dibuka, X kuadrat ditambah 3 dikurangi 4 berarti min 1. Nah, ingat di situ X kuadrat min 1. X kuadrat min 1 berarti apa? Kita pakai rumus ini lagi. Nah, ini rumus ini.
berarti apa? Berarti di sini sama dengan limit X mendekati 1, ini X min 1 dalam kurung akar X kuadrat ditambah 3 ditambah 2 dibagi, nah ini tadi diuraikan menjadi X min 1, ini X plus 1 tadi rumusnya. Nah ini ada unsur yang sama, yaitu apa? Pembilang dan penyebut ada X min 1-nya dan ini perkalian, maka ini boleh disederhanakan, dicoret. Baru kemudian kita pakai cara apa? Kalau sudah ada yang dicoret atas dan bawah, kita pakai kembali cara substitusi. Untuk cara substitusi ingat, limit nggak usah ditulis, X-nya langsung diganti nilainya mendekati berapa tadi. Nah berarti dalam hal ini X-nya mendekati 1, berarti akar 1 kuadrat ditambah 3 ditambah 2 dibagi 1 ditambah 1 sama dengan ini berarti akar 4 ya, akar 4 ditambah 2 dibagi 2, berarti di sini atasnya 4 dibagi 2 ketemunya 2. Sekarang itu tadi kalau pakai cara apa? Tadi pakai mengalihkan faktor sekawan dari penyebut. Nah sekarang kalau kita mengalihkan dengan turunan, bagaimana dengan turunan? Nah kalau dengan turunan, ingat ya sebelum kita pakai turunan bahwasanya turunan dari Y sama dengan bilangan, misalkan bilangannya A, maka nanti kemarin turunannya Y aksen sama dengan 0 kan. Nah kalau Y-nya sama dengan AX, nanti turunannya apa? Turunannya adalah A. Kalau Y sama dengan AX pangkat N, apa turunannya? Y aksen sama dengan A dikali N kali X pangkat N min 1. Nah sekarang kalau bentuk akar bagaimana? Kalau bentuk akar semisal Y sama dengan akar X kuadrat min 3. Nah turunannya ini adalah Y aksen sama dengan turunan yang ada di dalam akar. Turunan yang ada di dalam akar apa? Ini, turunan ini. Berarti turunan X kuadrat apa? Turunan X kuadrat adalah 2X. Jadi 1 kali 2 kan? A-nya 1, N-nya 2, berarti 1 kali 2, 2. 2 kali X pangkat 1 kan? Karena apa? Untuk pangkat turunan adalah dikurangi 1, jadi 2 dikurangi 1, 1. Kemudian turunan dari min 3 berapa? 0 kan? Nah, gak usah ditulis. Per, yang bawah ini mesti 2 akar ya nak ya, akar. Kemudian ini persis ditulis, ada di bawah akar ada X kuadrat min 3. Nah, seperti itu. Kalau Y-nya misalkan sama dengan akar 3X kuadrat min 5X plus 7 semisal, maka nanti turunannya adalah sama dengan yang ada di bawah akar ini. Berapa turunannya? 3 kali 2, 6, 6X. Nah, 6X pangkat 1 dikurangi ini min 5, X-nya hilang. Turunan dari 7, 0. Berarti sudah, nggak usah dituliskan. Per yang bawah mesti 2 akar. Akar ini ditulis semuanya persis, nggak usah dirubah-rubah. Min 5X plus 7. Nah, seperti itu. Paham ya? Ya. Kalau sudah, kita kembali ke soal. Ini saya hapus. Nah, saya hapus. Sekarang kita kerjakan pakai turunan soal ini. Kita tulis sama dengan limit X mendekati 1. Pembilangnya adalah X min 1. Kalau diturunkan, turunan dari X berarti 1 ya. 1 turunan dari min 1, 0. Nah, dibagi. Ini turunan dari yang ada. Oh, sebaiknya ini saya tulis aja soalnya dulu. Ini soalnya adalah limit X mendekati 1, X min 1 dibagi akar X kuadrat ditambah 3 dikurangi 2. Sama dengan limit, tetap ditulis limitnya X mendekati 1. Nah, turunan dari pembilangnya, turunan dari X adalah, jadi X ya,
turunan dari X adalah 1. Dibagi, turunan dari min 1, 0 ya, nggak usah ditulis. Kemudian dibagi ini, turunan dari yang ada di dalam kurung ini apa? 2X kan? 2X ditambah 0 per 2 akar X kuadrat ditambah 3. Nah, min 2 kalau diturunkan kan 0, berarti nggak usah ditulis. Gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan sama dengan limit. Langsung kita pakai substitusi ya. Kalau kita pakai substitusi limitnya hilang. Berarti 1 dibagi, pernya agak panjang biar beda nanti. 2X, X-nya diganti 1 ya. X-nya diganti 1. 1 dibagi 2 akar 1 kuadrat ditambah 3. Berarti sama dengan apa? Sama dengan 1. Ini tadi pakai per ya. Perpanjang kita ganti dibagi aja. Kemudian 2 kali 1, 2 per. Ini yang bawah 2 akar berapa? 1 ditambah 3, 4. Berarti sama dengan 1 dibagi 2 per 4 ya. 2 per 4. Berarti 1 dibagi setengah. Berarti sama dengan 1 dikali 2. Ketemunya 2. Sama kan dengan atas? Sama. Ini sama. Sama dengan yang atas. Nah, sekarang ada soal seperti ini. Soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 nggak usah bingung, gampang seperti halnya tadi ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Ini harus pakai cara substitusi langsung dulu. Kita cek pakai cara substitusi langsung bagaimana. Nah, kalau kita pakai cara substitusi langsung, ternyata apa? 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 6, ya 0. Ini yang bawah akar 3 kali 2, 6. Ditambah 10, berarti akar 16. Dikurangi yang bawah ini, yang kanannya ini akar 2 ditambah 14, berarti akar 16. Berarti dengan cara substitusi langsung hasilnya adalah 0 per 0. Maka kita pakai cara apa? Mengalihkan faktor sekawan dari penyebutnya. Nah, kita tuliskan soalnya dulu sama dengan limit X mendekati 2, 3X min 6. Ini akarnya agak panjang. Akar 3X plus 10 dikurangi akar X plus 14. Dikalikan faktor sekawan dari penyebutnya, berarti nanti ininya jadi plus ya. Di akar 3X plus 10 ditambah akar X plus 14. Yang bawah sama kayak atasnya. Akar 3X plus 10 ditambah akar X plus 14. Sama dengan didekatkan, pernya dijadikan 1. Nah, ini harus dikurung. 3X min 6. Yang kanan ini akar 3X plus 10 ditambah akar X plus 14. Yang bawah tadi ingat A min B kali A plus B ya. Jadi A kuadrat min B kuadrat. A-nya adalah akar 3X plus 10 dalam kurung kuadrat dikurangi akar X plus 14 dalam kurung kuadrat. Nah, sama dengan limit X mendekati 2. Biarkan yang atas tidak usah diotak-atik. Nah, yang perlu disederhanakan adalah yang bawah. Yang atas nunggu yang bawah dulu. Ini akar 3X plus 10 ditambah akar X plus 14. Yang bawah kita lihat berarti akarnya hilang ya dengan kuadratnya. Maka di sini tinggal apa? 3X ditambah 10 dikurangi apa? X ditambah 14.
sama dengan, lanjut ya, limit X mendekati 2, terus di sini 3X min 6, ini masih tetap kita tulis lagi, kita tulis ulang saja, ditambah akar X plus 14. Nah, kita tunggu yang bawah ini. Yang bawah ternyata 3X dikurangi X berarti apa? 2X. Nah, 10 plus 10 dikurangi 14 berarti min 4. Nah, kita amati, kita cermati, ternyata ada yang kemiripan di sini dengan di sini ya. Ini dengan ini. Nah, kita cari unsur yang sama. Sebelum ada unsur yang sama, kemudian sebelum dicoret tidak boleh pakai cara substitusi langsung. Kita keluarkan 3-nya ya. Kalau 3 dikeluarkan berarti X min 2. Ini yang ini tetap. Akar 3X plus 10 ditambah akar X plus 14 dibagi, nah kita keluarkan 2-nya dikeluarkan, ini X min 2. Ternyata ada unsur yang sama kan, yaitu apa? X min 2-nya, maka kita coret. Kalau sudah dicoret, kita bisa pakai cara substitusi langsung. Limitnya tidak usah ditulis langsung kita ganti X-nya dengan 2. Berarti ini 3-nya ya. Oh, kita sederhanakan dulu aja. Limit X mendekati 2. Di sini tinggal 3 dalam kurung akar 3X plus 10 ditambah akar X plus 14. Nah, dibagi, yang bawah tinggal 2 tok. Nah, sekarang sudah bentuk sederhana, tadi sudah pencoretan, berarti sekarang disubstitusikan X sama dengan 2-nya. Nah, 3 dalam kurung akar 3 kali 2 ditambah 10 ditambah akar 2 ditambah 14 dibagi 2 sama dengan 3, berapa ini? Akar 16 ya, ini dikurung, ditambah ini juga akar 16 dibagi 2 sama dengan, berarti 3 dalam kurung akar 16 4 ditambah 4 dibagi 2, maka ketemu 3 kali 8 dibagi 2. Ini disederhanakan, ini 4 ya, berarti hasilnya 12. Hasilnya 12. Kalau kita pakai turunan bagaimana? Nah, kalau kita pakai turunan, kita pakai turunan. Kita tulis dulu ya soalnya. Limit X mendekati 2, ini 3X min 6 dibagi akar 3X plus 10 dikurangi akar X plus 14. Nah, kita turunkan pembilang dan penyebutnya. Ini kita tulis dulu limit X mendekati 2. Nah, turunan dari ini berapa? 3 kan? 3X itu turunannya 3. Min 6 itu turunannya 0. Dibagi. Nah, kayak tadi ini turunan ini berapa? Oh, turunannya adalah 3. 3X kan 3. Plus 10 kan 0. Berarti 3 saja ya. 3. Gak pakai 0. 10-nya gak pakai diturunkan 0. Ini 2 akar 3X ditambah 10. Nah, ini masih lanjutkan min ya. Min turunan dari ini berapa? 1 kan? 1 per 2 akar berapa? Tetap. Nah, akar X plus 14, nggak ada perubahan. Mesti 2 akar yang bawah. Mesti 2 akar itu. Untuk kelanjutannya itu nanti bagaimana kok bisa ketemu rumus itu nanti di turunan kita bahas sendiri ya. Nah, kemudian ini kita bisa langsung pakai substitusi, kan turunannya tadi pembilang dan penyebutnya sudah diturunkan. Sekarang kita pakai substitusi langsung ya. 3 dibagi 2 akar. Nah, 3 dikali 2 ditambah 10. Kurang panjang. Enggak ya. Maaf, keliru. Maaf, keliru. Nah, ini
3 per, yang bawah ini 3 per 2 akar 3 kali 2 ditambah 10. Ini dikurangi 1 per 2 akar 2 ditambah 14. Sama dengan 3 dibagi 3 per 2 akar 16 ya. Dikurangi 1 per 2 akar 16. Berarti sama dengan 3 dibagi 3 dikurangi, ini penyebutnya kan sudah sama ini, berarti 2 ya. 2 dibagi 2 akar 16, 2 akar 16. Sama dengan 3 dibagi 2 per akar 16, 4, 8 ya. 8. Sama dengan 3 dikali 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 ini 4 kan. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, 12 ternyata sama dengan hasil kalau kita pakai cara tadi, cara ini. Cara mengalihkan dengan faktor sekawan dari penyebutnya. Tadi hasilnya juga 12. Nah, seperti itu cara mengalihkan cara menentukan limit fungsi aljabar dengan mengalihkan faktor sekawan dan juga turunan. Lain kali akan saya sambung lagi bagaimana kalau bentuk akarnya ada pada pembilangnya. Untuk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.